Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang baik, Bapa yang kekal, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di sepanjang hari ini. Kami dimampukan Tuhan untuk melewati semuanya. Semua tugas tanggung jawab kami dapat kami kerjakan oleh karena pertolongan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai 23. Tertulis demikian. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu punya persepsi yang benar terhadap setiap keadaan. Jangan sampai kita salah dalam mempunyai pandangan, sehingga kita tidak benar dalam bertindak. Paradigma atau pemikiran kita menentukan keputusan dan tindakan kita. Karena itu kita perlu punya pemikiran yang benar, punya pandangan yang tepat, sesuai dengan apa yang seharusnya dan dengan apa yang sebenarnya. Kita perhatikan di sini saudara bahwa setelah kemenangan atas orang-orang Midian, bangsa Israel meminta Gideon memerintah atas mereka. Mereka katakan, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, biarlah engkau yang memerintah kami, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Di sini ada satu kesalahpahaman saudara. Mereka mengira bahwa Gideon yang menyelamatkan mereka. Walaupun secara fisik memang kelihatannya Gideon yang berperang bersama dengan 300 orang yang ada bersama-sama dengannya. Tapi kemenangan itu bukanlah karena Gideon. Kemenangan yang diraih itu disebabkan karena pertolongan Tuhan. Tidak mungkin 300 orang menang melawan 135.000 orang. Itu adalah hal yang sangat tidak mungkin, sangat tidak masuk akal, kecuali diintervensi oleh kuasa Tuhan. Terkadang saudara dalam kehidupan kita merasa bahwa kita sudah ditolong oleh seseorang, lalu kita ingin agar orang itu memerintah atas kita. Kita ingin manut, taat kepada orang yang kita pandang sebagai orang yang telah menolong kita. Padahal kita perlu menyadari bahwa ketaatan kita haruslah selalu kepada Tuhan. Dan pertolongan yang kita alami sesungguhnya berasal dari Tuhan. Walaupun Tuhan memakai orang-orang tertentu. Dari ayat-ayat ini kita belajar beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah bahwa setiap keberhasilan, setiap pertolongan, setiap kebaikan, ataupun pencapaian yang kita alami, itu semua adalah kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan. Dan karena itu kemuliaan hendaknya kita berikan kepada Tuhan. Kita perlu benar-benar menyadari dan mengakui bahwa setiap kemenangan atau pencapaian kita semata-mata adalah karena kemurahan Tuhan. Ada orang yang merasa anaknya sudah dibantu lulus menjadi PNS, lalu terus-menerus diperbudak oleh orang lain yang dia pandang sebagai penolong sehingga anaknya lulus menjadi PNS. Ini adalah hal yang tidak tepat saudara. Kita perlu punya pandangan yang benar, menyadari bahwa semua pertolongan berasal dari Tuhan dan hanya Tuhanlah yang patut kita muliakan dan patut kita taati selamanya. Bukan manusia yang harus kita takuti. Dan secara pribadi juga kita perlu untuk memiliki sikap seperti Gideon
yang walaupun diminta orang untuk menjadi pemimpin dan ditaati, tapi Gideon tidak mau. Demikian pun kita, saudara. Jangan mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri, tapi arahkan semuanya itu kepada Tuhan dan bimbing setiap orang untuk mempercayai Tuhan dan mentaati Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan adalah pemimpin kita. Dia adalah pemimpin utama dan pemimpin yang terbesar dalam hidup saudara dan saya. Dan Dia itulah Kristus Yesus Tuhan kita, Raja di atas segala raja, yang patut kita sembah, hormati, dan taati, kini dan sepanjang segala masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan dari ayat-ayat ini buat kita adalah, mari kita jadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup kita. Mungkin kita punya pemimpin di kantor, pemimpin di perusahaan, pemimpin dalam tugas-tugas kita. Tapi sadari bahwa pemimpin tertinggi dan terutama kita adalah Tuhan semesta alam. Berikanlah segala kemuliaan dan penyembahan kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Sebab dari Tuhanlah datang pertolongan, dari Tuhan datang keselamatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami bahwa Engkaulah Tuhan, sumber pertolongan. Engkaulah yang memampukan kami untuk mencapai keberhasilan dan mengalami kemenangan. Dan Engkaulah Tuhan, satu-satunya pemimpin kami yang tertinggi. Engkaulah Raja di atas segala raja, pribadi satu-satunya yang kami harus taati dan ikuti dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu memandang kepada-Mu dan mengikuti setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolong kami juga Tuhan supaya kami secara pribadi tidak mencari kemuliaan bagi diri kami sendiri, tidak berusaha untuk memperdayai atau memanipulasi orang lain untuk membuat kami menjadi pemimpin atas mereka dan mengatur hidup mereka dengan berbagai aturan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi tolong kami supaya kami mengarahkan orang-orang untuk datang kepada-Mu, percaya dan mengikuti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Tuntun kami Roh Kudus untuk kami lebih lagi mengerti akan setiap kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bekerja, memulihkan, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pimpinlah kami dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kehidupan kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.